Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Oke, semoga kalian semuanya diberi kesehatan dan dijauhkan dari COVID-19. Ya, tentu kalian di rumah saat ini sudah mulai dilanda kebosanan, ya. Stay at home, study from home, dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tentu kalian sekarang sudah mulai bosen dan pengen sekali ke kampus, ya, udah kangen dengan kampus, kangen kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan gebetan, kumpul dengan cem-ceman, ya, walaupun kalian kadang-kadang sering diabaikan. Ya, semoga musibah ini atau wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul di kampus kita tercinta. Oke guys, hari ini kita akan mendiskusikan topik tentang Arduino Uno. Pada minggu lalu, kita sudah mendiskusikan topik tentang microcontroller. Nah, masih ingat kan apa itu microcontroller? Oke. Nah, sekarang ya, kalau Anda masih ingat apa itu microcontroller, kira-kira ya apakah Arduino itu sama dengan microcontroller? Coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Nah, di sini sangat jelas bahwa microcontroller dan Arduino itu produk yang berbeda. Tetapi perlu kalian cermati bahwa di dalam sebuah Arduino itu ternyata ada sebuah microcontroller yang panjang ini, ya, yang ini. Nah, ternyata ada ya. Nah, sebenarnya apa sih Arduino itu? Jadi Arduino adalah modul atau platform prototype open source hardware yang dapat digunakan untuk membuat proyek berbasis pemrograman. Hardware Arduino memiliki prosesor mikrokontroller Atmega yang dirilis oleh Atmel AVR, tetapi software yang digunakan memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Nah, apa saja kira-kira jenis-jenis Arduino yang Anda ketahui? Ya, sangat banyak sekali jenis-jenis Arduino yang beredar di pasaran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 jenis Arduino yang banyak digunakan oleh programmer. Yang pertama adalah Arduino Uno. Tentu kalian sudah sangat familiar dengan dengan modul yang satu ini ya. Nah, Arduino Uno sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe DIP yang menggunakan mikrokontroller Atmega 328P ya. Kemudian yang modelnya panjang dan yang kedua adalah yang tipenya SMD. Ini sama-sama menggunakan mikrokontroller yang sama, tetapi modelnya berbeda ya. Dia model petak. Jadi Arduino ini dibekali dengan mikrokontroller Atmega 328P, versi terakhir yang dibuat adalah versi R3. Arduino Uno R3 ini memiliki 14 pin digital. Input-output di mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 pin analog, dan 2x3 pin ICSP. Ini gunanya untuk memprogram Arduino dengan software yang lain, serta dilengkapi dengan kabel USB. Untuk menghidupkannya cukup mudah, hanya dengan menghubungkan kabel USB ke komputer atau dengan menggunakan adapter 5 volt DC. Yang kedua, yaitu jenis Arduino Due. Ya. Arduino Due ini merupakan pengembangan dari mikrokontroller Arduino yang menggunakan CPU Atmel SAM3X8E ARM Cortex M3. Ya. Arduino Due pertama kali menggunakan prosesor ARM 32 bit ya, Cortex M3 keluaran dari Atmel. Arduino ini memiliki 54 pin ya, jadi lebih banyak dibandingkan yang Arduino Uno. Di mana 12 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 12 pinnya sebagai analog input, 4 pin UART yang berfungsi sebagai pin serial, dan dilengkapi juga dengan micro USB. Yang ketiga adalah Arduino Mega. Arduino Mega ini dibekali dengan prosesor TM Mega 2560 yang memiliki 54 pin. Ini jumlah pinnya hampir sama dengan yang Due tadi ya. Ini juga dilengkapi dengan kabel USB ya. Dan yang terakhir adalah Arduino Nano. Ya, Arduino Nano ini dibekali dengan prosesor Atmega 32P dengan bentuk SMD
dan memiliki 14 pin digital dan 8 pin analog inputnya. Ini lebih banyak dibandingkan yang Uno dan menggunakan FTDI untuk pemrograman lewat micro USB. Selain itu, juga ada juga yang menggunakan prosesor Atmega 168. Nah, dari 4 jenis Arduino ini ya, masing-masing Arduino ya itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, baik itu dari jumlah pin input output digitalnya ataupun kecepatan pemrogramannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus pada salah satu jenis Arduino, yaitu Arduino Uno. Nah, berbicara tentang Arduino Uno, maka kita harus memahami lebih detail ya bagaimana arsitektur dari sebuah Arduino Uno. Nah, perhatikanlah gambar sebuah modul Arduino Uno di bawah ini. Nah, dari gambar ini bisa kita identifikasi beberapa bagian-bagian penting pada sebuah modul Arduino Uno. Yang pertama adalah bagian microcontroller yang digunakan. Nah, microcontroller yang digunakan yaitu Atmega 328, yang ini panjang bentuknya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian input dan output ya. Input dan outputnya ini. Ini ada 14 pin digital input output ya, yang bagian sini, bagian atas. Sorry. Ya. Kemudian di bagian bawah ada 6 input analognya. Kemudian ini dilengkapi dengan USB plug dan power supply plug. Kemudian ini ada tombol reset dan beberapa komponen pendukung lainnya. Nah, setelah Anda mengetahui bagaimana komponen-komponen dari Arduino Uno, berikutnya adalah bagaimana melakukan pemrograman dari sebuah Arduino Uno. Ya. Untuk dapat memprogram board Arduino, kita butuh aplikasi yang disebut dengan IDE, yaitu Integrated Development Environment, ya, bawaan dari Arduino. Software Arduino IDE ini menggunakan bahasa pemrograman C ataupun C++. Software Arduino IDE dapat didownload pada situs Arduino. Ya. Nah, selain software Arduino IDE, ya, ada programmer yang juga sangat berperan penting, yaitu bootloader, di mana bootloader merupakan program kecil yang dieksekusi saat setelah mikrokontroler diberi catur daya. Bootloader ini berfungsi sebagai pemonitor aktivitas yang diinginkan oleh Arduino. Jika dalam IDE terdapat file hasil kompilasi yang akan diupload, bootloader segera secara otomatis menyambut dan menyimpan di dalam memori program. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pemrograman Arduino sendiri ya, langkah yang pertama adalah kita harus mendownload Arduino IDE. Untuk mendownload software Arduino IDE ini, Anda dapat mendownloadnya melalui website Arduino. Kemudian pilih setelah tampil di Anda membuka websitenya, pilih bagian Windows Installer, maka akan muncul pilihan Download and Donate dan Just Download. Maka silahkan Anda pilih Just Download. Maka secara otomatis file akan terunduh. Nah, setelah file itu terunduh, silahkan lakukan instalasi Arduino IDE ini pada laptop Anda. Langkah-langkah yang perlu dilakukan diantaranya membuka file Arduino yang sudah Anda download tadi, kemudian setelah muncul gambar seperti di bawah ini, silahkan tekan tombol Agree. Setelah muncul jendela Installation Option, pastikan semua ya terpilih atau sudah tercentang seperti pada gambar di bawah ini, kemudian tekan tombol Next. Kemudian pilih folder untuk penyimpanan Arduino IDE, lalu tekan Install untuk melanjutkan ke proses instalasi. Ya. Tunggu sampai instalasi selesai, lalu tekan Close. Ya. Nah, setelah selesai melakukan instalasi, Anda dapat membuka Arduino IDE dengan cara carilah file hasil instalasi tadi yang berupa arduino.exe. Kemudian Anda buka dengan mengklik 2 kali pada file tersebut. Nah, setelah Anda selesai melakukan instalasi ini, ya, maka Anda bisa memulai untuk melakukan pemrograman pada board Arduino. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemrograman board Arduino ini, ya, yaitu
Anda diharuskan untuk membuka terlebih dahulu ya aplikasi Arduino.exe-nya. Nah, setelah Anda buka, maka tampilan pada layar Anda yaitu seperti pada gambar berikut ini. Nah, sebelum kita memulai melakukan pemrograman, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu beberapa komponen-komponen penting pada aplikasi Arduino IDE ini. Nah, dalam melakukan pemrograman ya Arduino IDE, ya aplikasi ini sangat berguna untuk membuka dan mengedit shortcut Arduino yang sering disebut dengan SCAD. Ya. Nah, sebelum kita membuat SCAD, ya ada beberapa bagian-bagian penting dari aplikasi Arduino IDE ini yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah tombol centang. Ini gunanya untuk memverifikasi atau mengkompil SCAD yang sudah Anda buat. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol panah ke kanan. Ini gunanya untuk mengupload SCAD yang sudah dibuat. Di sebelah kiri ini untuk membuat SCAD baru. Kemudian di sebelahnya dilanjutkan dengan open ini untuk membuka SCAD yang sudah pernah dibuka. Dan di sampingnya ini panah ke bawah ini tombol untuk menyimpan SCAD yang Anda buat. Kemudian di bawah ini ya, ini biasanya nanti ketika Anda mengupload, mengkompil ini akan ada keterangannya apakah sudah selesai atau belum. Kemudian di bagian bawah ini konsol ini biasanya akan berisi keterangan apabila terjadi error atau kesalahan pada SCAD yang Anda buat. Ya. Di bagian bawah ini ada line number ini biasanya menunjukkan dia berada di line keberapa. Ya. Nah, setelah Anda mengetahui bagian-bagian dari aplikasi Arduino IDE ini, Anda bisa memulai untuk melakukan pembuatan SCAD. Nah, dalam pembuatan SCAD, Anda perlu memahami terlebih dahulu. Ya, SCAD Arduino itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu header, setup, dan loop. Apa itu header, setup, dan loop? Nah, header itu digunakan untuk mendefinisikan variabel. Kode dalam blok ini dijalankan hanya sekali pada waktu compile. Berikut ini adalah contoh kode dan deklarasi variabel sekaligus diisi dengan angka 13 ya. Jadi ini mendeklarasikan variabel LED ya, maka ditulis dalam bentuk int LED sama dengan 13 titik koma ya. Kemudian yang berikutnya adalah setup. Setup ini dipanggil ketika SCAD dimulai ya. Struktur ini berguna untuk menginisiasi variabel, mode pin, memulai penggunaan library, dan lain sebagainya. Fungsi pengaturan hanya akan berjalan sekali, yaitu setiap power up atau restart dari sebuah board Arduino. Nah, cara menuliskan SCAD-nya yaitu tulis void spasi setup, buka tutup kurung ya, buka kurung serial.begin ya, buka kurung 9600, tutup kurung titik koma, kemudian di sini diisi dengan pin mode ya, bottom pin input ya, tutup kurung ya. Kemudian yang ketiga adalah loop. Loop ini berguna untuk melaksanakan atau mengeksekusi perintah program yang telah dibuat. Fungsi ini akan secara aktif mengontrol board Arduino baik membaca input ataupun merubah outputnya. Contoh SCAD untuk loopnya ditulis dengan loop ya, void loop ya, buka tutup kurung ya, diisi dengan buka kurung if ya, digital rate ya, bottom pin sama dengan high, serial dot write ya H, kemudian S serial dot write ya L ya, delaynya 1000 ya. Nah, setelah Anda memahami ya cara menuliskan SCAD ya, Anda dapat ya memulai untuk melakukan pemrograman Arduino Uno. Nah, sekarang ya kita akan mencoba untuk melakukan program LED berkedip ya dengan menggunakan Arduino. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu modul Arduino Uno, kemudian breadboard, satu buah LED dan satu buah resistor. Caranya buatlah rangkaian seperti pada gambar berikut ini. Hubungkan anoda LED dengan pin nomor 8 digital input output, kemudian kaki negatifnya dihubungkan dengan resistor, kemudian hubungkan kaki resistor dengan ground. Kemudian hubungkan Arduino Uno ini dengan laptop untuk dilakukan pemrograman. Nah,
langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu buka program Arduino dan ketiklah sket program berikut ini. Nah, silahkan ketikkan program pada Arduino IDE berikut ini ya. Silahkan ditulis seperti ini. Nah, kode program ini ya itu terdiri dari seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada header. Headernya yang mana? Inilah headernya. Ini headernya. Kemudian ini setupnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini adalah loop yang akan dilakukan. Nah, masing-masing penjelasan dari ketiga sket ini yaitu sebagai berikut ya. Nah, di sini ya pada header itu ditulis ya ya ini IN pin LED ya. Sama dengan 8. Maksudnya apa sih? Yaitu pin 8 ini dipakai untuk LED ya. Pin 8 dipakai untuk LED. Maksudnya pin input output digitalnya itu ya. Nah, kemudian pada setup ya. Nah, di sini kan ditulis pin mode ya. Pin LED, output. Itu maksudnya apa? Pin dari LED tadi, pin 8 tadi ini berfungsi sebagai output. Nah, maka cara penulisannya seperti ini. Pin mode ya, buka kurung, pin LED, output. Tutup kurung, titik koma. Nah, kemudian di bawahnya ada ini ya. Integer time delay sama dengan 1000. Nah, ini maksudnya awal time delay-nya itu adalah 1000. Kemudian ini akan diulangi melalui loop ini ya, yaitu dengan catatan apa? Time delay sama dengan time delay dikurangi 100. Maksudnya apa? Setiap looping, nilai time delay-nya dikurangi dengan 100. Nah, dengan catatan apa? Jika time delay-nya bernilai 0 atau negatif, maka nilai time delay-nya akan direset ke 1000. Maka ini diberikan tambahan ini, fungsi if. Ya. Nah, ini masukkan program ini. Kemudian, program berikutnya adalah digital write ya, pin LED high ya. Ini fungsinya adalah menyalakan dan mematikan LED selama delay ya. Berarti kalau ditulis pin LED-nya high ini berarti nyala. Kemudian time delay, kemudian digital menuliskan ya pin LED-nya low, ini berarti mati. Nah, demikian pembahasan tentang pemrograman LED perkedip sederhana ya. Berikutnya silakan Anda pelajari lebih lanjut modul yang sudah saya berikan tentang beberapa pemrograman sederhana pada Arduino. Kemudian nanti silakan Anda kerjakan proyek akhir Anda ya dengan membuat alat berbasis Arduino. Jika Anda memiliki Arduino ya, silakan Anda membuat alatnya dalam bentuk hard ya. Tetapi jika Anda tidak memiliki Arduino, silahkan Anda membuat alat dengan menggunakan aplikasi Proteus. Jadi di situ Anda hanya membuat simulasi alat yang berbasiskan Arduino. Nanti akan saya kirimkan beberapa video tutorial tentang penggunaan Proteus untuk membuat simulasi alat berbasis Arduino. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.